Salam jumpa anak-anakku terkasih, kelas 5A, 5B. Salam sehat, Serviam. Berjumpa lagi dengan Bu Yustin dalam topik 1. Kali ini kita akan berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semuanya siap ya? Kita akan memulai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan kita agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, yuk kita mulai dari sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama antara lain tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, menghormati orang yang sedang berdoa atau beribadah, menghormati orang rayakan hari besar agama, dan masih banyak lagi. Di masyarakat kita memang terdiri dari berbagai macam agama, maka kita semua harus saling menghormati dan saling bekerja sama tanpa membeda-bedakan supaya tercipta kerukunan bersama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai emas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain tidak memilih-milih teman dalam pergaulan kita, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada. Gemar melakukan tindakan kemanusiaan, terutama untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Menjenguk teman yang sakit. Nah, itu juga merupakan wujud pengamalan sila kedua. Bila ada teman yang sakit, kita jenguk, lalu kita doakan bersama supaya mereka segera sehat dan kembali. Tidak semena-mena kepada orang lain juga merupakan wujud pengamalan sila kedua. Kita tidak boleh melakukan pembulian kepada teman, baik secara individu maupun secara kelompok. Kita tidak boleh membicarakan orang lain terutama berkaitan dengan fisik mereka, ya.
Sekarang kita teruskan dengan sila ketiga. Lambangnya pohon beringin. Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia memiliki latar belakang, memiliki keanekaragaman, agama, budaya, adat istiadat yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Nah, sudah sepantasnya kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan cara saling menghormati dan saling menghargai. Rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah pengamalan sila ketiga juga. Jika zaman dulu para pejuang rela berkorban untuk merebut kemerdekaan Indonesia, nah sekarang ini banyak sekali kita temukan dalam masa menghadapi COVID Corona ini. Kita temukan pahlawan-pahlawan kita, tenaga medis, para pengurus pemakaman, dan masih lagi mereka rela berkorban, berjuang untuk bangsa dan negara kita. Rasa cinta tanah air dan bangsa bisa kita pupuk dengan cara anak-anak bersekolah itu juga wujud cinta tanah air. Lalu mengikuti upacara bendera. Dalam upacara bendera kita dididik untuk disiplin, kita dididik untuk khidmat, menghormat bendera, mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Semuanya harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan bangsa kita. Ya, jadi nggak boleh males ya kalau ikut upacara. Mengharumkan nama Indonesia. Bagaimana caranya? Kita bisa mengharumkan nama Indonesia dengan meraih prestasi dalam bidang apapun, misalnya dalam bidang olahraga. Ya, banyak sekali para pejuang-pejuang olahraga yang sudah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Ya, kalian sudah tahu. Nah, bisa dalam bidang olahraga, bisa dalam bidang seni, bisa dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak prestasi yang sudah diraih Indonesia. Nah, kalian juga bisa mewujudkan itu. Berikutnya, bangga menggunakan produk dalam negeri. Indonesia adalah negara yang kaya. Kita memiliki beragam produk dalam negeri, ya. Nah, kita harus bangga menggunakan produk-produk hasil bangsa kita sendiri. Salah satu contohnya adalah batik. Nah, kita harus bangga menggunakan batik. Ya, batik sudah dikenal di seluruh dunia. Kita bangga sekali menggunakannya. Juga makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia, itu juga sudah sangat terkenal di dunia. Bangga memiliki itu. Sila keempat. Lambangnya kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kita membiasakan mengambil keputusan dengan cara musyawarah baik di masyarakat, di sekolah, dan dimanapun.
Menggunakan hak pilih adalah salah satu bentuk pengamalan Pancasila sila keempat. Bila kita menggunakan hak pilih, berarti kita mendukung jalannya pembangunan. Tidak memaksakan kehendak. Hendaknya kita tidak memaksakan kehendak kita dalam musyawarah dimanapun. Kalau sudah disepakati hasilnya, kita harus legowo menerima dan melaksanakannya, meskipun mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita harus melaksanakan keputusan bersama tanpa memaksakan kehendak kita. Sila kelima, lambangnya padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di antara lain suka bergotong royong dan bekerja sama. Ini harus terus kita laksanakan di mana saja, di masyarakat, di rumah, di sekolah, dimanapun. Kita suka bergotong royong dan bekerja sama, merupakan ciri khas bangsa kita. Bersikap adil. Contohnya, dalam keputusan sidang pengadilan, hakim akan memberikan keputusan sesuai aturan yang berlaku, tanpa membedakan ras, golongan, suku, dan agama. Dalam keluarga kita bersikap adil. Adil bukan berarti harus sama, tetapi sesuai porsinya. Jadi, kita tidak perlu merasa iri kepada keluarga kita yang lain. Suka bekerja keras merupakan wujud juga pengamalan sila kelima. Bekerja keras dalam kehidupan keluarga kita, papa, mama selalu bekerja keras. Nah, itu sudah sesuai dengan sila kelima. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak bekerja kerasnya dalam belajar. Nah, kalau anak-anak rajin belajar berarti sudah mengamalkan sila kelima. Lalu juga tidak boros. Nah, tidak boros berarti apa? Harus hemat. Nah, supaya hemat berarti kalau bisa hemat kita bisa menabung, rajin menabung. Tidak boros bukan hanya dalam penggunaan uang, tapi dalam penggunaan hal yang lain. Misalnya menggunakan air, menggunakan listrik, kita gunakan dengan baik, dengan tepat, dengan hemat, tidak boros. Nah, itu tadi pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang berkaitan dengan tema topik pembelajaran kita. Bagaimana menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dalam menjaga organ gerak hewan dan manusia sesuai dengan topik pembelajaran kita. Nah, kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita dianugerahi organ tubuh yang baik dan sehat. Ya, kita harus sering berdoa, syukur. Lalu bagaimana? Nah, kita harus selalu membersihkan dan merawat tubuh kita dengan baik. Ya, rajin mandi, ya, menggunakan pakaian yang bersih dan sebagainya. Kita juga rajin berolahraga supaya kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Makan makanan yang bergizi.
pasti ya. Bersikap benar saat berdiri, saat duduk. Nah, itu juga berarti selalu menjaga kesehatan organ atau alat gerak tubuh kita. Nah, kalau kita memiliki hewan piaraan, nah kita harus merawat hewan piaraan kita dengan baik. Itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan dan wujud pengamalan kita terhadap sila-sila Pancasila. Dan masih banyak lagi. Ya. Nah, anak-anakku yang terkasih, silahkan kalian menemukan yang lain. Bagaimana cara kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian, terutama dalam menghargai organ tubuh dan organ gerak kalian. Nah, demikian penjelasan dari Bu Yustin. Semoga bisa bermanfaat. Nah, kalian juga bisa melihat materi ini dalam buku paket tema 1 kalian. Paket tema 1 halaman 21 sampai 25. Paket tema 1 halaman 21 sampai 25. Silakan mempelajari dan tentunya kalian harus siap mengerjakan lembar kerja kalian. Terima kasih. Tuhan memberkati.